Okey doktor, kita dah ready ke doktor? Mulailah. InsyaAllah. Jadi saya serahkan kepada doktor. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi sidqi wal wafa. Ada yang miss, jadi kita balik lagi ke ayat ke-95. Ingat saya sudah selesai, makanya saya kemarin mulai 96, tapi nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat ini menjadi penutup dari case hukum dari daging unta kemarin ya. Jadi kan salah satu yang kalau masih ingat di recap kemarin bahwa salah satu yang membuat para ulama Yahudi dan komunitas Yahudi secara umum di Madinah menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Islam in general adalah karena tidak konsistennya agama Islam itu sendiri, dalam hal ini kaitannya dengan masalah hukum. Karena bagi dia, kalau agama Nabi Muhammad itu benar, mestinya dia tidak akan menyalahi tradisi agama-agama sebelumnya yang sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala, which is very rational, very logical. Hebat sekali memang orang-orang Yahudi itu. Jadi logikanya kan Tuhan itu satu, agama itu satu, dan mestinya kalau memang Islam itu sebagai continuation dari previous religions, yaitu agama yang diridhoi Allah, mestinya ya tidak bertentangan lah. Nah, itu logikanya yang mereka bangun. Dan ketika mendapati Rasulullah dan para sahabatnya makan daging unta, itu dianggap menjadi alasan bahwa you tidak sama dengan agama kami. Wong Nabi Israel saja atau Nabi Yakub saja mengharamkan. Ini tanda bahwa kamu adalah seorang, katakanlah heterodok, kamu tidak bukan seorang yang mengikuti agama yang benar. Nah, kemudian Allah mengkritik sebagaimana penjelasan kita kemarin di ayat 94 dinyatakan itu iftira, ya, dianggap sebagai iftira, mengada-ngadain saja itu kebohongan yang sengaja dibikin-bikin, namanya iftira, ya, kedustaan yang sengaja dibikin dan kemudian diadreskan kepada Allah SWT, karena itu disebut zalim. Nah, ayat 95-nya Allah kemudian menyatakan, meminta kepada Nabi Muhammad, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang pertama kata qul. Menariknya itu begini ya, salah satu tanda bahwa Quran ini benar-benar bukan bikinan Nabi Muhammad SAW adalah adanya kata qul. Ya, jadi katakanlah Muhammad. Karena mestinya kalau Nabi Muhammad itu ingin, katakanlah, membesarkan dirinya, katakanlah, atau taking credit lah, taking advantage lah, katakanlah, dalam kaitannya dengan wahyu ini, maka tentunya tidak usah menggunakan kata qul, ya, apalagi misalnya kalau misalnya, jawab saja Muhammad kepada mereka itu, katakan begini, ya tentu tidak akan diulang lagi, jawablah Muhammad, katakan begini, tidak perlu begitu, cukup jawabannya saja mestinya. Makanya kata qul itu menarik, satu, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kalimat bikin apapun dari Al-Quranul Karim. Murni Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Poin yang kedua, menunjukkan adanya very close relationship antara Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga ditunjukkan dengan hubungan qul, ya, bahwa dan itu menjadi pukulan buat audiens. You kalau bicara seenaknya tentang Allah, memang Allah tidak bisa kamu lihat dengan mata kepalamu. Dia gaib, ya, tetapi dia alim, dia khabir, dia mengetahui semuanya. Lihat, ungkapanmu yang menyatakan bahwa Allah itu mengharamkan daging unta, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub, tidak makan daging unta, itu bukan, itu iftira, ya, terutama kritiknya terhadap siapa? Terhadap para ulamanya, karena mereka tahu sebenarnya itu.
Wong di Taurat tidak ada sama sekali ayat yang mengharamkan daging unta itu. Karena itu Allah SWT mengawali ayat ini sebagai penutup kepada Nabi Muhammad SAW dan kalimat "Qul", katakan Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa maksudnya fal makna qabla nuzul Taurah? Nah, kok ini? Sebentar. Qul fa'tu fit Taurah, mana ini? Faman iftara faman iftara 'ala Allahil kadzib bukan ini dari sini berarti. Nah, oke, lihat Imam Qurtubi dulu. Kata Imam Qurtubi, "Qul sadaqallah", qul ya Muhammad sadaqallah. Katakan Muhammad, Allah membenarkan. Innahu lam yakun dzalika fit Taurati muharraman. Karena sesungguhnya hal tersebut, yakni makan daging unta itu, lam yakun dzalika fit Taurah muharraman. Itu tidak terdapat dalil pengharamannya di dalam kitab Taurat. Jadi Allah memang membenarkan siapa? Membenarkan perilaku dan statement Nabi Muhammad SAW yang menghalalkan daging unta. Sehingga sadaqallah itu justru menunjukkan kebenaran dari Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena memang Allah tidak pernah mengharamkan daging unta. Sebagaimana Taurat tidak juga mencatat tersebut. Ya, itu kalimat kata kul. Ibnu Katsir misalnya menyatakan, "Qul ya Muhammad sadaqa fima akhbara bihi wa fima syara'ahu fil Qur'an." Sesungguhnya Allah membenarkan terhadap apa saja yang Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, dan membenarkan apa saja yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi syariat Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, semua yang dikabarkan, yang diinformasikan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, semuanya benar adanya. Bukan iftiroknya Nabi Muhammad, bukan dibikin-bikin, karena itu disuruh menegaskan qul sadaqallah. Ya, Allah membenarkan semuanya itu. Tidak ada yang salah dari pernyataan Nabi Muhammad SAW. Imam Ar-Razi lebih menarik lagi, kata qul sadaqallah ada beberapa interpretasi. Yang pertama, fi anna dzalika an-naw' min at-ta'am sara haraman ala Israil wa auladihi ba'da an kana halalan lahum. Fasahhal qaul bin nasakh wa batalat syubhatul yahud. Sesungguhnya makanan itu memang ada yang diharamkan, menjadi haram buat Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya Nabi Yakub, setelah sebelumnya dulu halal bagi mereka. Ya, dan ini dibenarkan dengan prinsip nasakh ini yang kemarin kita sudah bahas ya. Jadi siapa yang menghalalkan, siapa yang mengharamkan, ya Nabi Yakub sendiri sebenarnya, karena seperti yang kemarin sudah kita diskusikan itu. Ya, karena itu dengan pernyataan kul sodaqo ini menjadi clear sekarang, menjadi batal keraguannya orang Yahudi bahwa enggak, memang mestinya itu haram misalnya. Jadi kalimat sodaqo itu mengklarifikasi kebenarannya. Oke, wasaniha inna luhumal ibil, sesungguhnya daging unta itu dan susunya itu dihalalkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan diharamkan kepada anak cucunya Bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam, karena Nabi Yakub mengharamkannya untuk dirinya sendiri. Fathabata anna Muhammadan, karena itu ketika Nabi Muhammad SAW berfatwa, maka Nabi Muhammad menfatwakan halalnya daging unta dan susunya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berfatwa dengan millah Ibrahim. Faqad afta bimillati Ibrahim, kata Imam Razi. Jadi dirujukkan ke sana. Ya, yang pertama, untuk menunjukkan, lihat, haramnya itu haram untuk Nabi Yakub dan anak-anaknya saat itu. Ya, saya tidak mengulang lagi ya, kenapa kok mengharamkan, itu sudah diskusikan panjang kemarin. Sehingga pernyataan ini adalah sohal qaul bin nasakh. Ya, jadi ini ada prinsip nasakh mansuh memang. Jadi yang awalnya dihalalkan hanya untuk secara private untuk Nabi Yakub dan anaknya memang diharamkan. Tapi hukumnya kemudian balik lagi ke hukum asal, yaitu boleh.
Ya, itu yang pertama, poin shadaqallah. Yang kedua, Nabi Muhammad memang sengaja menunjukkan bahwa daging unta itu dan susunya halal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan karena itu Nabi Muhammad itu menjelaskan justru ke awalnya, ke hukum asal. Ya, karena sekarang sudah tidak ada case private sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga Nabi ketika berfatwa menggunakan hukum asal. Faqad afta bimillati Ibrahim. Nabi berfatwa dengan milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi anna sa'iral atimah kanat muhallalah di Bani Israil. Karena shadaqallah itu maksudnya banyak makanan, beberapa makanan itu sebenarnya dihalalkan untuk Bani Israil, tapi kemudian diharamkan. Sebagai apa? Jazaan ala qabaihi af'alihim, sebagai balasan atas kejelekan perbuatan-perbuatan mereka. Ya seperti yang kemarin kita jelaskan itu ya, kemudian hewan berkuku dan selanjutnya itu. Memang awalnya begitu. Jadi memang ada yang halal, tapi karena perilaku Bani Israil sendiri oleh Allah diharamkan. Jadi memang benar, memang haram, tapi itu untuk kamu. Justru sebenarnya membuka kedoknya. Yaitu memang haram karena perilaku burukmu. Tapi kamu jangan bawa orang lain ikut-ikut hukum karena perbuatanmu. Kira-kira begitulah poinnya itu. Jadi menarik, jadi penegasan shadaqallah itu satu sisi menegaskan hukum asal, yang kedua mengkritik Yahudi pada saat itu yang tidak jujur terhadap hukum. Yang kedua, membuka kejelekan dari perilaku mereka sendiri. Karena memang ada makanan, minuman yang halal kemudian diharamkan untuk Bani Israil saja. Kenapa? Karena jazaan ala qabaihi af'alihim, sebagai reward ya atas bad deed mereka. Yang menarik, orang yang tidak melakukan perbuatan yang jelek tentu saja tidak menanggung balasannya, begitu. Jadi logikanya ngapain terus kita ngikuti hukum kamu? Itu hukum karena kamu yang melakukan perbuatan. Itu kalimat dibalik kata makna dibalik kata shadaqallah. Shadaqallah. Nah, sekarang sudah clear, masalahnya sekarang clear. Sekarang dibalik oleh Allah SWT. Kamu datang ke Nabi Muhammad menyatakan, Muhammad, you makan ini. Padahal kata kamu ikutin Nabi Ibrahim. Wong anaknya Nabi Ibrahim saja makan mengharamkan daging unta. Kamu itu tidak ngikuti milahnya Ibrahim. Itu statementnya orang Yahudi, sebagai orang Nasrani. Sekarang dijawab oleh Allah hanya dengan kalimat shadaqallah. Masya Allah ya. Dan kalimat shadaqallah itu, tapi itu pinternya Imam Razi. Jadi di kalimat shadaqallah sudah ada 3 poin penting itu yang masuk di dalamnya. Ya, maka setelah sekarang jadi clear hukum asalnya kayak apa, di awalnya Nabi Ibrahim kayak begini, bagaimana kemudian sekarang sudah clear, maka lihat kalimat selanjutnya, fattabi'u. Karena itu fa-nya menjadi fa konsekuen istilahnya. Ya. Ini fa jawab, jadi fattabi'u. Dan kalau sekarang sudah clear, everything's become clear, semuanya sekarang fattabi'u, maka ikutilah milahnya Ibrahim. Nah, itu yang menarik. Jadi sekuennya maka ikutilah, berusahalah untuk mengikuti sungguh-sungguh milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dikasih lekatan karakter di sini adalah hanifan. Oke. Lagi ke atas, fattabi'u millata amrun bittiba'i dini. Perintah untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, fattabi'u millata Ibrahim. Wa makana minal musyrikin raddun alaihim fi da'wahumul batil kama taqaddam. Penolakan atas mereka, ya, klaim mereka yang batil, raddun, sebagai counter argumen di dalam Al-Qur'an Karim terhadap klaim mereka bahwa Nabi Ibrahim melakukan ini direntang oleh Al-Qur'an, wa makana minal musyrikin. Oke, Ibnu Katsir tambahannya, baru nanti kita Razi lagi. Ittabi'u millata Ibrahim allati syara'a Allah fil Qur'an ala lisani Muhammad. Ikutilah milahnya Nabi Ibrahim yang Allah mensyariatkan, ya, syariahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya hukum haji, hitan, potong kuku, segala macamnya lah, sekian banyak ya. Fa innahul haq, karena itu kebenaran. Alladzi la syakka fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Nggak ada keraguan, nggak ada sama keraguan juga. Wahia at-tariqah allati lam ya'ti nabiyyun bi akmali minha wala abyan wala awdah wala atam. Masya Allah. Dan ini adalah satu jalan yang tidak ada nabi datang sebagaimana Nabi Muhammad itu ya, yang lebih sempurna darinya, lebih clear, lebih terang benderang, lebih sempurna daripada syariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Kama qala ta'ala, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin ila akhirih. Ya. Oke, sekarang kita bahas yang Ar-Razi. Jadi ittabi'u, kita disuruh mengikuti apa yang didakwahkan ya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kaitannya dengan millah Ibrahim. Ya, karena memang nanti kita di sana ya, ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang disifati Al-Qur'an dengan hanif, li'annal hal wasifah sawa'un fil makna, karena kondisi dan karakternya sama. Seingat saya sudah pernah mendiskusikan hanif waktu kita bicara tentang klaimnya Yahudi dan Nasrani. Kayaknya sudah ya. Apa perlu diulang? Saya dengan saya dulu sudah pernah. Perlu, Tidak ingat kan? Pernah, tapi Kak rasa bagus juga kalau diulang. Saya ingat. Ini waktu di Ustadz Asy'ari, bukan di KH, lupa saya. Di Ustadz Asy'ari, ya, yang Ramadan akhir. Itu kita bahas 3 karakter. Dengan kami mungkin belum, Dokter, rasanya perkataan hanif nih. Iya. Saya ingat di Tadabbur Center yang topiknya adalah 3 karakter Nabi Ibrahim. Ya, saya ingat. Hanifan, Musliman, wa makana minal musyrikin. Ya. Oke, kalau belum ya singkatnya saja ya. Saya tidak tahu saya ada di mana catatannya, nanti kalau ada saya. Hanif itu dari kata hanafa atau hanafa untuk sebenarnya awalnya gambarannya sama ya seperti rumus kemarin. Saya senang sekali dengan pernyataan Syekh Muhammad Sya'rawi ya, bahwa kata di dalam bahasa Arab itu selalu punya awalnya punya makna fisikalnya. Jadi orang itu disebut hanif dulu kalau kakinya bentuk letter O, ya, atau apa namanya kalau di orang Barat, saya lupa namanya, apalah. Jadi kakinya letter O. Jadi beginilah, enggak begini. Jadi disebut hanif itu kalau atau 2 kaki, kalau betisnya yang O begini, ya betisnya begini, jadi saling ini cenderung ke sana arahnya, yang ini cenderung ke sana. Itu namanya hanif. Ya. Atau yang kedua, kalau tidak dihubungkan ke kaki, dihubungkan ke apa namanya itu, footnya. Ya. Jadi kakinya itu, kalau kaki kanan itu cenderung ke kiri. Ya kalau kita lihat sepatu kita itu kan yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, ya, tidak keluar bentuknya. Sepatu kita kan, kaki kita kan kalau dilihat bentuknya begini, ya, yang kanan cenderung ke kiri, yang kiri cenderung ke kanan begini, sehingga dengan itu orang bisa berjalan dengan tegak, lurus. Sekarang bayangin kalau kedua kaki kita, sepatunya itu, coba saja dicoba, kaki kanan pakai sepatu kiri, kaki kiri pakai sepatu kanan. Itu kan berarti bertolak belakang begini. Kita susah akan berjalan lurus. Nah, karakter kaki di mana kaki kiri cenderung ke kanan, yang kanan cenderung ke kiri, sehingga kecenderungan untuk incline itu atau tend to itu kemudian membuat orang berjalan dengan lurus. Tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Itu makna figuratifnya dari kata hanif sebenarnya. Ya. Jadi yang kanan itu cenderung ke kiri, yang kiri cenderung ke kanan. Nah, sehingga dari ini lahir balance. Karena balance itu gambarannya orang kemudian bisa berjalan dengan lurus. Jalan dengan lurus. Nah, kenapa ada orang disebut dengan hanif? Karena dia selalu condong kepada kebenaran. Nah, nanti sebagai kata kerja, hanif itu maknanya tend to. Ya,
tend to misalnya, atau incline, ya, atau cenderung, dan seterusnya. Jadi, tapi cenderung kepada apa? Kepada kebaikan. Cenderung kepada kebaikan. Nah, orang yang cenderung sekarang kepada kebaikan terus-menerus, maka dia berjalan di jalan yang lurus. Atau dalam agama disebut dengan siratal mustaqim. Nah, itu sebenarnya makna dasarnya, sirat al-mustaqim. Mana yang kedua, dari kata apa namanya hanif itu, selain makna dasarnya begitu, sebentar. Oke. Ini mana pertamanya? Satu. Oke. Mana yang kedua? Al-Quran menggunakan kalimat millata Ibrahim al-Hanif. Jadi millah biasanya dikaitkan juga dengan Hanif. Padahal millah, jadi maknanya hampir mirip sebenarnya. Karena millah itu berasal dari kata mala, yamilu. Ya, yamilu, artinya juga sama, incline. Ya, juga sama, condong, goyong, saya tidak tahu apa ada di Malaysia goyong. Sama, condong pada kebenaran. Kebenaran. Jadi sebenarnya secara makna sama, millah sama. Cuman bedanya, biasanya kalau millah itu lebih dikaitkan kepada batin. Jadi kalau orang sudah punya inclination, ya dia agama itu sudah masuk jauh ke dalam hatinya, sehingga kemudian nggak bisa dirubah lagi. Kan gini ya, orang beragama itu ada yang hanya sebatas rasio saja. Dia mengkaji, ikut kajian, dan dia is good, selesai, cuma ada di otaknya saja, nggak masuk sampai ke dalam batinnya. Ya, itu belum millah. Jadi millah itu, ini secara bahasa ya, kalau sudah masuk ke dalam batinnya, sehingga kemudian ada kayak sense of belonging-nya, ada possession-nya. Ya, jadi itu namanya millah. Nah, kalau kita gambarin Nabi Ibrahim, itulah millah Ibrahim al-Hanif. Ya, Hanifan. Ya. Jadi millahnya Nabi Ibrahim itu isinya begitu, dia akan cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Dan lihat Nabi Ibrahim itu dia rela memegang prinsip-prinsip yang dia yakini, tauhid dan segala macamnya, meskipun dia harus menghadapi hukuman yang tidak bisa kita bayangkan, ya, dibakar, diusir dari negerinya, dan seterusnya. Itu namanya kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam hatinya yang tidak bisa lagi digoyahkan dengan apapun. Karena goyahnya cuma satu dia, goyah kepada kebenaran saja. Condongnya cuma satu, incline to the truth. Ya, itu namanya millah. Jadi millah dan millah sama Hanif itu dia satu, sebenarnya secara substansi sama. Jadi millahnya Ibrahim, kenapa disebut millah? Karena Nabi Ibrahim Hanif, ya, dan seterusnya. Makanya Hanif itu perbuatan, sifat, semuanya sama. Ya. Lebih detail mungkin nanti saya lihat kalau mungkin ada di Google Doc saya yang untuk itu nanti bisa saya sharingkan kalau ketemu. Oke, tapi secara umum ya Hanif itu begitu. Ya, kul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Nah, nanti dalam kaitan ini nanti hubungannya setelah ini nanti di ayat yang ke-90 berapa? 9 ya. Muncul lagi kul yang walillahi 'alan nasi hijjul bait tadi. Itu karena itu kalau you memang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mestinya you berangkat haji. Karena kamu katanya ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ternyata nanti orang Yahudi tidak mau haji. Jadi kaitannya juga dengan ini. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Oke, wa ma kana minal musyrikin, maksudnya adalah Nabi Ibrahim ini penolakannya terhadap klaim bahwa Nabi Ibrahim misalnya pernah menyembah segala macam itu ya, matahari, rembulan, itu dikritik habis sudah Quran kali. Karena Quran menggunakan semua bentuk, ada yang walam aku minal musyrikin, ada yang wamakana minal musyrikin, ada satunya lagi ada 3 kalimat yang dipakai Al-Quran untuk menegasikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sama sekali pernah melakukan kesyirikan.
Ya, jadi kesalahan banyak orang memang yang ketika menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang dianggap mencari Tuhan, ya, merujuk kepada bintang Apollo, matahari, dan Al-Qamar di dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya itu cara dakwah Nabi Ibrahim yang mengadres kepada tiga dewanya orang Babilonia saat itu. Ya. Oke, kira-kira itu sebagai tambahannya yang ayat 95. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita recap sebentar? Target saya sih sampai 99 hari ini, nggak tahu cukup apa enggak. Doktor, Kak Ha nak tumpang tanya satu soalan. Oke. Sebab melalui pembacaan Kak Ha, ada je grup-grup yang dalam dunia ni yang ambil ayat ni sebagai hujah yang dia orang tu praktis milah Ibrahim ni. Ya. Tapi Kak Ha tak tahulah kalau doktor ada maklumat tentang tu, sebab Kak Ha terfikir kenapa dia orang menggunakan ayat ni dan hujah ni sebagai macam mana dia praktis religion lah. Malah ada satu golongan Mak Saleh yang memang jadikan foundation spirituality diorang tu based on kepada Abraham punya milah ni. Menarik sebenarnya, sebab bila tengok kalau kita tak ada maklumat tentang kita tak ada ilmu tentang Islam ni, memang sangat mudah sebenarnya untuk macam kita terpengaruh dengan ajaran tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang ini salah satu munculnya di dunia barat, ya. Jadi salah satu keinginan para ilmuwan sosial adalah ketika melihat banyak perbedaan itu, bagaimana cara menyatukannya? Karena ternyata perbedaan-perbedaan itu yang seringkali mestinya harus disikapi sebagai pengayaan, enrichment buat kehidupan kita, dan menghasilkan keindahan seperti pelangi, tapi pada kenyataannya justru melahirkan clash, dispute, dan seterusnya. Para ilmuwan sosial come up dengan ide macam-macam. Salah satunya misalnya pluralism, yang idenya adalah semua aja dianggap sama, udahlah, sehingga masing-masing dianggap sama, is okay, di blend, misalnya. Nah, ide pluralisme ini kalau dalam agama kemudian melahirkan, kalau semua agama pada dasarnya sama dan seterusnya, bahwa maka caranya bagaimana kemudian agar kita ini tidak bersitegang, berkelahi terus karena judging satu kamu, Kristen kamu ini. Akhirnya tokohnya namanya John Hick, dia bikin agama baru yang dia sebut jauh lebih relevan dan lebih suitable buat modern people. Dia menyebut agamanya sebagai global religions. Tuhannya dia ganti, tidak menggunakan Yahweh, Allah, Jesus Christ, dia ganti menjadi the one. Nah, kenapa? Akarnya sebenarnya merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai father of three Abrahamic religions. Sehingga ada the one, ada global religions. Kalau kita lihat, akarnya adalah pada filsafat pluralisme. Cara yang ini kemudian banyak juga tidak diterima oleh banyak kalangan umat Islam, kalau kalangan umat beragama maksud saya, karena merasa keberatan, no, we are different, tetap tidak bisa Anda menyatukan. Dan sebagian umat Islam ada yang terpengaruh model begini. Ada yang menganggap bahwa pluralisme itu bagian dari ajaran Islam. Ya, meskipun sekali lagi ya, jangan cepat-cepat kita juga menyalahkan orang, karena pluralisme itu seperti kapitalisme, seperti sosialisme. Banyak sekali school of thought-nya, banyak sekali madhabnya. Jadi kita harus tanya dulu, apa maksud kamu dengan pluralisme? Ya. Tapi secara umum sebenarnya bottom line dari pluralisme begitu. Yang kedua, yang ini sekarang dipakai oleh banyak negara sebenarnya, namanya multikulturalisme. Jadi multiculturalism, misalnya Australia yang paling bangga dengan multiculturalismnya, atau mungkin saya tidak tahu apakah dulu Prime Ministernya Malaysia dengan satu Malaysia itu arahnya mau dibawa ke pluralism atau multiculturalism. Saya tidak tahu
behind that idea, karena mesti ilmuwan sosial itu. Jadi kalau maksudnya satu Malaysia itu seperti pluralisme, ya memang susah. Nah, yang kedua adalah multiculturalism. Idenya seperti salad bowl. Ya. Jadi tidak di-blended, masing-masing kelihatan yang ini leaf, yang ini carrot, yang ini semuanya sama, tapi kita blend, kita duduk sama. Ya, tapi namanya multiculturalism. Nah, sekarang apa yang dimaksud misalnya dengan interfaith dialog atau kembali kepada agama Nabi Ibrahim, ada yang menggunakan itu sebagai pintu masuk agar kita bisa berdiri sama, tidak dalam pengertian bahwa kita sama-sama benar. Enggak, kita tetap berprinsip Islam yang terbaik bagi orang Islam. Orang Nasrani mungkin akan bilang enggak, yang benar itu Kristen. Tetapi di dalam masyarakat kita seperti salad bowl, ya. Jadi kita berada di satu tempat yang sama, punya hak dan kewajiban yang diatur oleh negara, dan itu yang sekarang dianggap jauh lebih baik. Nah, memang ada beberapa kelompok-kelompok sekarang ini yang bahkan melihat bahwa tadi entah karena pluralism atau karena multiculturalism dianggap memang agama masa depan yang kira-kira lebih cocok itu ya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dianggap mewakili semuanya. Masalahnya kemudian dari mana mereka dapat resource Abrahamic teaching-nya itu yang jadi masalah. Karena mereka tetap aja ngambil dari Bible. Lah, kalau source-nya itu salah, maka tentu saja tidak bisa you mengklaim sebagai ini adalah continuation of the Abrahamic religion misalnya. Karena apa? Karena pada dasarnya hatta orang Yahudi, hatta orang Nasrani mengklaim bahwa mereka adalah the true continuation of Abrahamic religions. Dan mereka menganggap sebagai children of Abraham. Karena itu saya pernah dengar ceramahnya Ustaz Nu'man yang katanya ada rabai di depan ketika menjelaskan bagaimana haji dan banyak ajaran dalam agama ini yang Islam berkaitan dengan Nabi Ibrahim, katanya nangis terus rabainya. Tidak tahu saya kapan dulu pernah mendengarkan ceramah Ustaz Nu'man, saya kira itu benar sekali. Karena kalau kita mau jujur sampai detik hari ini, siapa yang menjalankan semua, ya kalau kita tidak bisa tegaskan itu ya, dari Nabi Ibrahim adalah umat Islam. Umat Islam. Jadi kalau pertanyaannya adalah kita mau akan kembali lagi ke Nabi Ibrahim, sebenarnya pertanyaan itu sama. Ya, artinya kembali ke Islam. Karena fattabi millat Ibrahim itu i.e. Islam itself. Ya, coba semua syariahnya Nabi Ibrahim, kita yang meneruskan. Jadi sebenarnya kan itu yang disebut dengan kalimatun sawah. Ya, lihat Ibrahim, clear absolute monotheism sebagaimana umat Islam, dan seterusnya. Jadi kalau ini bukan kita subjektif ya, tapi cobalah lihat yang kan menarik bahkan. Kalau kita tanya orang Yahudi bahkan apakah Nabi Ibrahim pernah bikin bangun Ka'bah di Makkah, itu banyak orang Yahudi yang tidak tahu. Oh, masa sih? Ini kan menarik. Bayangkan sebegitu shallow sekali pemahaman mereka tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi saya kira niatnya kalau kita mau husnudzon, niatnya sudah baik, cuman kemudian eksekusinya itu kalau nanti tetap merujuk kepada Bible yang kita tahu semuanya ada banyak corruption di dalamnya, tentu tidak bisa. Tapi kalau mereka jujur dan seterusnya, ya sebenarnya itu jalan yang paling baik leading toward Islam. Ya karena ya kita yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bukan mirip, itu bagian dari ajaran agama. Kita disuruh ngikutin millata abikum Ibrahim. Jadi itu bagian dari syariah agama Islam sesungguhnya. Karena itu ada kalimat fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu kah? Okey, Doktor. Alhamdulillah. Di Indonesia juga ada, tapi lucu. Di Indonesia ada kelompok sempalan, katanya agama Ibrahim. Ya, ada sholat, ada itu, macam-macam. Nah, itu pakainya Quran tapi ngawur sekali ya. Jadi ya
kita bisa tahulah dari mana yang ngambilnya dan seterusnya, tidak standar dan segala macamnya. Jadi Sebab kalau di Malaysia pun doktor ada satu interview yang Kak dengar kan, bila dia tanya tentang solat, ya, dia kata dia solat ikut Nabi Ibrahim. Jadi macam mana solat Nabi Ibrahim tu? itu Tawaf masalahnya kan? itu. Ah, Itu masalahnya. Nanti sholat tapi Nabi Ibrahim itulah kayak apa? gaya apa? Yang suka cuma satu, poligami, karena Nabi Ibrahim poligami. Oh, Masya Allah, ya Allah. Jadi, Masya Allah, ada aja orang ini bikin-bikin Tapi kan, agama. kalau kita fikirkan untuk generasi-generasi akan datang pun sebenarnya gerun doktor kalau Ya. anak-anak dan kita sendirilah tidak kuat dari sudut kefahaman agama, kefahaman Al-Quran ini, sebab bila Kak lihat kumpulan-kumpulan yang berjuang ni, Ya. based on kepada religion ni, dia memang sangat halus lah perbezaan dia kan, dengan Islamic punya values tu. Jadi kalau golongan-golongan yang memang sedang mencari jalan keluar, Ya. kan, dan tak ada knowledge yang kukuh, memang sangat mudah sebenarnya, Ya. kan. Apalagi brotherhood-nya baik dan Ya. seterusnya, itu tentu membuat mereka merasa nyaman meskipun tidak benar. Oke, terima kasih doktor. Oke, kita sekarang masuk ke recap sebentar karena ada beberapa poin yang kemarin belum saya jelaskan karena memang kemarin tidak bikin note yang baik, saya merasa bersalah, jadi terus saya benarin yang model ayat 96, tapi agak cepat sekali. Oke. Saya ngawali dari tasyabuh, ini yang belum kita bahas juga. Jadi ini menjadi konflik di kalangan umat Islam juga. Ya. Jadi apakah kita ini, ada dua hadis sebenarnya. Hadis tentang tasyabuh itu mempersamakan diri, atau kita dari kata memiripkan diri, memirip-miripkan, ya, proses kita memiripkan, terutama dengan agama orang lain. Dalam kaitan ini adalah terutama dengan orang Nasrani dan Yahudi. Ya, oke. Ada satu kelompok, saya kira di Malaysia juga sama, yang melarang kita sama sekali untuk memiliki kemiripan dengan agama Nasrani dan Yahudi. Ya. Dalilnya biasanya menggunakan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut, misalnya. Sementara hadis ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menyatakan dia tidak sampai pada derajat sahih. Akan tetapi hadis yang paling sahih sebenarnya yang berkenaan dengan relasi kita dengan non-muslim adalah hadis yang dijelaskan di dalam di dalam Sahih Bukhari, yang menyatakan bahwa sebagaimana yang kemarin saya jelaskan, ya, Nabi Muhammad SAW di hadis tersebut dijelaskan, mana tadi ya, sebentar, hadisnya itu karena Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in. Yang paling penting, ya. Wakana, dan adalah Rasulullah SAW mencintai untuk mirip dengan ahli kitab, ya, dengan orang Nasrani dan Yahudi, sepanjang tidak ada larangan untuk hal tersebut. Ini menarik. Jadi ada kecenderungan orang Islam itu di satu sisi pokoknya anti lah kepada Nasrani dan Yahudi, mirip sedikit pun tidak boleh, katakanlah. Wah, satu sisi. Nah, pijakannya adalah hadis ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, ini hadisnya yang insya Allah semua aktivis Islam hafal semuanya hadis ini. Padahal hadis ini debatable di kalangan para ulama. Yang lebih sahih hadisnya yang ini justru. Ya, bahwa justru Nabi menyukai muwafaqah. Muwafaqah itu
cocok, mufakat. Nah, masuk ke dalam bahasa kita mufakat. Jadi cocok mencocoki ahli kita. Ya, selama nggak ada larangan. Karena itu dalam urusan mensisir rambut, sebagaimana yang kemarin saya jelaskan, Nabi juga mengikuti orang-orang Yahudi. Ya, padahal dulu adalah Nabi Muhammad kalau sisiran ngikutin gaya Mekah, begitu pindah ke Madinah ngikutin gaya orang Yahudi. Maksudnya apa sebenarnya? Poinnya itu bukan di situ sebenarnya. Poinnya adalah, jadi kan kita, kenapa ini saya anggap penting? Karena nanti kita ini menjadi benci sama orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya sekali lagi, yang kita benci itu perbuatannya. Ya sama lah, kalau kita, ini Mas, jangan semuanya kemudian dikaitkan kebencian kita, sehingga semuanya menjadi tidak boleh. Tidak juga. Nah, sekarang logikanya, kalau kita nggak boleh ngikutin Yahudi Nasrani, apalagi yang ngikutin ateis lah gitu. Apalagi yang jadi terus kayak apa begitu. Jadi yang makanya misalnya saya kira beberapa, nggak tahu saya, Ustaz Nukman bicara tentang Islamic clothing, saya kira pesannya juga sama. Pesannya juga sama. Ini saya hanya ingin menunjukin karena kita juga berkenaan dengan konsep tasyabuh, ya, dengan konsep tasyabuh. Oke. Ini kemarin sudah saya tidak kita. Sekarang kemudian apa dan kenapa Ka'bah dan Baitullah? Katanya Tahrir, hadal kalam waqi'un mawqi'at ta'dil lil amri fi qawlihi fattabi'u millata Ibrahim. Jadi ayat ini inna awwala baitin itu diletakkan setelah ayat fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milahnya Nabi Ibrahim. Kalau sekarang kamu clear tahu bahwa daging unta itu sesungguhnya diharamkan hanya oleh Nabi Yakub dan anaknya karena urusan privasi mereka, maka sebenarnya hukum awalnya adalah halal. Karena itu ikutin Nabi Ibrahim, milahnya Ibrahim kalau kamu memang mau mengikuti Allah SWT, yang pertama. Yang kedua, inna awwala bait, karena itu kalau kamu juga mengikuti Nabi Ibrahim mestinya kamu juga haji. Itu maksudnya. Karena itu ayat ini dikawali dengan inna awwala baitin. Kata At-Tahrir wa Tanwir. Kisahnya adalah qalat al-yahud, jadi tafakharal muslimun wal yahud. Orang muslim dan orang Yahudi saling berbangga-banggaan. Ya, orang Yahudi bilang Baitul Maqdis afdal wa a'dham, lebih utama, lebih agung daripada Ka'bah. Karena itu adalah tempat hijrahnya para anbiya. Ya, kata dia. Oke. Kemudian dan dia berada di bumi yang disucikan, fil ardil muqaddasah. Orang-orang muslim berkata, enggak, Ka'bah lebih utama. Kemudian turun ayat ini. Oke. Ini kita sudah bahas kemarin, tapi secara singkat saja saya tambahi ada beberapa term bahasa rumah dalam bahasa Arab, ada al-bait dari kata bata yabitu, artinya spend, past night. Idenya adalah gini kalau bata itu. Karena kita overnight, idenya adalah satu rumah itu disebut sebagai baitun, karena kalau siang hari itu masih kelihatan, begitu mau mendekati sore hari, makin gelap, itu tanda seperti kesumpakan, ketakutan, dan segala macam. Nah, orang itu kepingin dia kemudian menuju tempat yang aman, dia bisa taking rest, bisa enjoying tranquility, dan seterusnya. Karena itu disebut dengan bait. Jadi intinya adalah rumah itu disebut rumah karena dia menjadi safe haven, ya, di mana seseorang bisa take refuge from all, dari segala kesusahan, kerumitan, masalah, problem yang ada di luar rumah kita. Itu namanya bait, ya. Yang lain nggak usah lah. Jadi maskan, kalau maskan intinya dari kata sakana yaskunu, artinya sakinah, sukun, calmness, tranquility juga sama. Satu tempat yang kita merasa rest, repose, ya, namanya sakinah, namanya maskan. Singkatnya dar, kemarin kita sudah, saya tidak ngulang lagi, cuman ditambahi kalau oleh Imam Roghib Asfihani, kenapa disebut dar? Karena banyak aktivitas manusia terjadi di dalamnya. Karena itu seperti banyak daur di sana. Manzil, manzil yang belum, manzil artinya to come down, ya, to come at, to stay at, dan seterusnya, ya. Disebut manzil, itu jadi sekarang
dari beberapa pilihan ini yang penting untuk kita pikirkan ada bait, ada maskan, ada dar, ada manzil. Masalahnya kemudian kenapa Allah memilih kata bait? Itu yang menjadi problem kita. Ini nama-nama Makkah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ada Makkah, Bakkah, Ummul Qura, dan seterusnya. Mengapa disebut Al-Bait? Yang pertama, karena rumah dipilih setelah mempertimbangkan potensi dan surrounding. Nah, gini maksudnya. Kita ini kalau mau memilih rumah, apalagi rumah itu dijadikan sebagai proteksi, sebagai sumber tranquility, sebagai tempat kita bisa istirahat, dan seterusnya, mestinya orang itu selalu mempertimbangkan potensinya apa ini, saya milih rumah di sini. Terus dilihat sekitarnya, air ada ndak, segala macam ada ndak. Yang menarik untuk kita pikirkan, rumah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya adalah di kota Makkah. Ya, selain menggunakan kata bait, itu harus jadi renungan kita. Kalau kita jadikan renungan, terus kenapa? Memangnya ada apa di Makkah? Kalau kita pikirkan itu, semuanya gunung, batu, ya, air ndak ada, bahkan di awal-awal sampai keluar nanti Zam-Zam dan seterusnya. Tidak ada kehidupan, tidak ada yang menarik sama sekali. Ya, coba kita renungkan, kalau seandainya tidak ada Ka'bah di sana, adakah orang yang mau melakukan traveling ke Makkah? Nggak ada lah, nggak ada yang menarik dari Makkah. Ya, andai tidak ada Masjidil Haram, ya tidak ada Ka'bah, siapa yang mau pergi? Saya yang mending ke Petronas lah, misalnya, ya. Atau kemana lah, ngapain juga ke Makkah? Ada yang menarik dari kota Makkah. Lebih senang ke Bandung, misalnya, lebih senang ke Malang, misalnya. Ada banyak yang bisa dilihat, ada tanaman, ada segala macamnya. Menarik, tapi kenapa Allah meletakkan baitnya di sana? Itu yang harus jadi renungan. Dan Allah menyatakan itu dengan bait. You akan menjadi, tempat itu menjadi safe haven, you akan merasa tranquility, you, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena begini, poin yang pertama adalah, kita ini mau difokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan difokuskan sama yang lain. Dan itu Allah memilih tempat yang agar kita itu tidak terdistraksi. Kita tidak di diverting oleh tipuan-tipuan yang lain. Coba bayangin kalau misalnya manalah Ka'bah itu ada di manalah, misalnya di manalah di Malaysia yang indah, orang yang aduh melihat itulah dan segala macam, dan akan fokus kepada Ka'bahnya karena banyak sekali yang akan mendivert, banyak sekali yang akan membuat dia kemudian tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat, makanya saya satu sisi kurang senang sebenarnya dengan clock tower itu. Karena kalau kita mau jujur itu mengganggu sekali sebenarnya konsentrasi orang. Sekarang orang tawaf tidak melihat Ka'bah, melihat clock tower. Ini kan menarik kalau kita renungkan ini. Jadi sebenarnya pemilihan itu menunjukkan poin bahwa agar kita benar-benar fokus pada Allah. Karena itu disebut dengan baik. Dan karena kita mau fokus kepada Allah, kita merasa bahwa sumber selain Allah itu yang bikin kita tenang. Menarik ya, uang, pohon, air, segala macam. Selama ini itulah yang kita anggap akan memberikan endless warmth, privacy, refuge, security, protection. Kita menganggap itu semuanya. Kalau kita punya banyak duit, kita lingkungannya tidak ekstrim, segala macamnya, kita merasa nyatakan no. Yang benar-benar kamu bisa merasa nanti dapat endless warmth, dapat privacy, dapat refuge, dapat segala macamnya itu adalah Baitullah. Ya, dunia ini adalah tempat di mana kamu tidak akan bisa mendapatkan ketenangan. Karena karakter dari dunia adalah tidak akan bisa memberikan ketenangan secara sempurna. Selalu ada kerusakan, selalu ada segala macam. Jadi kalau kamu ingin benar-benar masuk ke dalamnya dan kemudian kamu lepas dari semua, di sanalah, yaitu Baitullah. Nah, secara mudahnya untuk konteks kita adalah kalau kita masuk ke rumah Allah SWT, ingat Allah SWT, nanti kita akan mendapatkan itu pilihannya. Oke? Makkah dan Bakkah ini kemarin sudah. Terus kata Makkah, ya. Makkah disebut Makkah karena sedikit airnya.
Seperti kalimat makal fasil dor'a ummihi. Ya, saya ambilkan dari Imam Qurtubi, nanti silakan dipelajari sendiri ya. Yang kedua, karena disebut demikian karena tamuku man zalama fiha. Ya, tamuku man zalama fiha. Tamuku aituhlikuhu. Ya, karena disebut demikian karena it's suck the one who does injustice. Ya, karena dia akan menghancurkan orang yang zalim di dalamnya. Tertunduk lesu, dizalimkan, tamuku aituhliku. Ya, jadi bukan diambil dari ini jillati ma'iha. Sekarang makna kedua, bikin orang tertunduk lesu, bikin hancur, dibalas nanti perbuatan jeleknya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Makkah. Kenapa disebut Makkah? Li'annaha tamuku man zalama fiha. Oke, itu. Yang ketiga, menunjuk ke kota yang berada di Saudi Arabia secara keseluruhan. Ia adalah kota haram. Dengan demikian, Makkah terdapat di kota Makkah. Ini nama-nama lain kota Makkah ya. Nanti silakan dipelajari sendiri lebih detail. Kita sudah selesainya. Makkah, Bakkah, Baitul Atiq, Baitul Haram, Baladul Amin, Ma'mun, Umuruham, dan seterusnya. Oke, Bakkah, satu nama kuno untuk kota Makkah. Yang kedua berasal dari kata Bakkah ya buku, artinya izdahama, ramai, berkerumun. Ya. Kenapa? Karena orang ramai berkerumun untuk melaksanakan umroh atau haji. Yang ketiga, membuat hina tadi ya, orang yang zalim dan angkara murka. Dengan kata lain mereka menjadi hina dan tunduk bila memasukinya. Ya, taduku riqabal jababirah. Ya. Qala Abdullah ila akhirih. Jadi ada dakul unuk. Ya, kalau leher seseorang itu kemudian tertunduk ini. Para orang yang arogan, sombong, merasa punya segalanya. Wah, begitu ke Mekah nanti ya dia merasa itu karena itu disebut dengan Bakkah. Ada kisah menarik di Indonesia, salah satu paranormal yang terkenal di Yogyakarta, kaya raya, rumahnya wah, angkernya dan segala termasuk ahli apalah jin dan segala macam sangat terkenal di Indonesia. Terus haji, semua ilmunya itu hilang. Dan kemudian dia merasa tidak punya apa-apa, bahkan lumpuh, dan seterusnya. Ketika umrah haji saya lupa, dan sekarang bertaubat. Ya, sekarang dibuang semuanya, tidak praktek lagi masalah begitu. Ya, menarik. Namanya Ki Joko Bodo namanya. Ki Joko Bodo kalau pernah dengar namanya ya. Jadi ya, itu salah satu makna Bakkah, ya, yaitu dakul unuk. Dakul unuk. Oke. Yang keempat dianggap berasal dari bahasa Kaldaniyah yang kemarin seperti kata ba'labak. Dari ba'labak dari ba'lun sama bakka. Jadi ba'labak artinya kota dewa Baal. Ya, karena ba'labak ya, kira-kira begitu. Dan empat, terus antara Makkah dan Makkah ini perbedaan di kalangan para ulama. Menyatakan Makkah itu masjid saja, sementara Mekah Al-Haram secara seluruhnya. Yang kedua sama aja, Makkah sama Mekah sama. Yang ketiga, Makkah itu lokasi Baitullah, Mekah kota Mekah secara luas, lebih besar lagi. Ada menyatakan Makkah dari Fajin sampai Tanaim, Mekah dari Baitullah ke Batha. Ya, oke. Sekarang karakter distintif dari Mekah. Satu adalah awwalu bait. Ya, dia menjadi bangunan yang pertama, rumah pertama. Ini terjadi perbedaan banyak sekali. Yang pertama, malaikat yang membangun. Dalilnya ini. Ya, dalilnya ini. Terlalu panjang saya menjelaskan ya, tapi singkatnya adalah Allah memerintahkan malaikat untuk membangun rumah di bumi dan agar manusia nanti bertawaf. Dan ini terjadi sebelum menciptakan Nabi Adam. Ya, kemudian baru diciptakan Adam, kemudian membangun lagi ya. Dan seterusnya terus tawaf, kemudian para nabi-nabi sebelumnya dan seterusnya disempurnakan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita ngikutin ini, memang bangunan yang pertama kali ada di dunia adalah Bakkah atau Mekah. Ya. Yang pertama, kalau mendasarkan pada riwayat dari Imam Ali, meskipun sebagian menyatakan ini dhaif. Yang kedua, Nabi Adam yang bangun, bukan malaikat. Dalilnya ini. Ibnu Katsir misalnya mengutip bahwa di Dalailun Nubuwahnya Imam Baihaqi menyatakan bahwa Allah mengutus malaikat Jibril ya
kepada Adam dan Hawa, memerintahkan keduanya untuk bangun Ka'bah. Jadi bukan malaikat yang bangun, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian diperintahkan tawaf. Terus menyatakan, anta awwalun nas wa hada awwalu baitin wudi'a linnas. Engkau adalah manusia pertama dan ini adalah rumah pertama ya, yang di set up untuk manusia beribadah. Ya. Yang kedua argumentasinya adalah Nabi Adam bangun. Yang ketiga, rumah dan bangunan pertama. Seperti yang kemarinnya, jadi ada bait itu maknanya rumah untuk ditinggali, yang kedua rumah untuk ibadah. Nah, ini pendapat yang ketiga di kalangan para ulama tafsir bahwa Mekah itu rumah dan bangunan pertama sekaligus. Ya. Ini seperti riwayat tadi ya, sebagai yang di atas. Tapi ada yang menarik kritik dari Ibnu Ashur bahwa tidak bisa Mekah itu dianggap sebagai rumah dan bangunan yang pertama sekaligus. Kalau dia rumah ibadah pertama, benar, katanya Ibnu Ashur. Tapi kalau dianggap sebagai rumah tempat tinggal yang juga pertama kali di dunia, dia tidak. Kenapa? Sekali lagi, kata bait di sini dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga memang yang dirujuk oleh Al-Quran adalah rumah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Katanya Ibnu Ashur, nomor 1. Yang kedua, kalaulah dia dimaknai sebagai rumah tempat tinggal pertama, itu tidak make sense. Kenapa? Karena sudah banyak rumah-rumah yang sudah well established di dunia ini sebelum hadirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya yang terkenal Burju Babil, misalnya ya Babilonia, Tower Babylonian Tower, misalnya yang paling terkenal. Sejarah tahu semuanya. Ya, yang dibangun oleh Isrotufan, ya, atau Burju Babil, atau piramid-piramid ya, yang dibangun oleh orang-orang Mesir dan seterusnya, atau rumah-rumah di waktu zamannya Nabi Ibrahim masih di Babilonia dan segala macamnya. Jadi ini yang menjadikan bahwa tidak awwalu baitin itu bukan rumah tinggal pertama, tapi rumah ibadah menurut Ibnu Ashur dalam tafsirnya. Ya. Jadi dia rumah ibadah pertama, tapi bukan tempat tinggal pertama. Maksudnya begitu. Bukan tempat tinggal pertama. Sebagaimana jawaban Sayyidina Ali ketika ditanya, kata Sayyidina Ali, karena qoblal bait buyut, sebelum ada Baitullah sudah banyak buyut, katsirah, banyak rumah-rumah yang banyak lain, tapi maksudnya adalah awwalu baitin wudi'a lil ibadah. Ya, kata Sayyidina Ali, dia adalah rumah pertama yang dibangun atau di-set up untuk ibadah. Jarak pembangunannya antara Baitullah dan Baitul Maqdis adalah arba'una sanah, 40 tahun. Oke, jadi itu ciri yang pertama. Ya, karakter pertama dari Baitullah adalah awwalu baitin, atau rumah pertama yang digunakan untuk ibadah. Yang kedua adalah wudi'a linnas. Apa maksudnya wudi'a linnas itu? Maksudnya adalah usisa wa uthbita. Ya, dibangun, ditetapkan untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Itu maksudnya kalimat wudi'a linnas. Wudi'a linnas. Wadhi'in ya limaslahatin nas, untuk kemaslahatan manusia. Linahu law kana baita sukna, karena kalau dia adalah rumah tempat tinggal, maka kata Ibnu Ashur, kalimatnya bukan linnas tapi wadha'ahun nas. Ini hebatnya Ibnu Ashur ya. Karena itu memang yang kuat adalah awwalu baitin wudi'a linnas itu adalah rumah yang digunakan untuk ibadah pertama kali, bukan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal pertama kali. Kenapa? Selain yang alasan yang tadi di atas, alasan yang kedua adalah kalau yang dimaui Al-Quran, rumah untuk tempat tinggal, redaksinya harus begini, wadha'ahun nas. Tapi kalau rumah untuk ibadah, maka kalimatnya wudi'a linnas. Itu maksudnya. Oke. Yang ketiga, cirinya adalah Ka'bah itu atau Mekah itu adalah Baitullah itu adalah tempat berkumpul yang tadi ya,
Jadi orang nanti berkumpul di dirinya, karena itu dari kata bakka, lalladzi bibakka, tempatnya orang ngumpul di sana. Yang kedua, tempat menghinakan pendurhaka. Yang kalau orang tidak taubat dan segala macam, malah sombong datang ke Ka'bah, dia akan dihinakan oleh Allah SWT. Yang keempat, barokah, ya, full of blessing. Apa yang dimaksud dengan barokah ini? Ada beda-beda di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan pahala dan keamanan. Jadi yang disebut dengan barokah di sana itu adalah kita akan diberikan pahala sesuai dengan niat kita. Yang kedua, diberikan keamanan. Bahkan binatang buas saja aman. Katanya tafsiran Nukatnya, sampai berkumpul antara as-sayd wal kalb, antara anjing dengan buruannya. Jadi berkumpul jadi satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan barokah di sini adalah pahalanya dilipat gandakan. Litadha'u fil amal fihi. Ya, multiplying the reward of action. Ini. Ya, jadi barokah adalah kathratul khair, abundant good namanya. Nah, ini saya kasih tambahan lebih detail untuk kajian nanti di rumah. Ta'riful barokah, definisi barokah. Ya. Imam Raghib Al-Asfihani menafsirkan barokah dengan tetapnya kebaikan yang bersifat ilahiyah di dalam sesuatu. Ya, jadi kalau ada kebaikan yang tetap, ya, namanya barokah. Namanya barokah. Misalnya, kalau ada air yang terus ada di sana, nggak pernah berkurang, nggak pernah habis, namanya air yang barokah. Kenapa? Karena li thubutul khair fihi, thubutul ma, karena tetap ada di sana. Makanya disebut dengan birkah, karena tetap ada di sana. Yang kedua, subutul khair, ya, karena itu makna kata Ibnu Qayyim memang makna dasar yang pertama dari kata barokah itu adalah as-subut wal luzum wal istiqrar. Ya, tetap semuanya istiqrar, ya, namanya seperti kalimat burikal ba'ir, unta yang tidak bergerak. Kalau unta itu duduk, ya, kemudian tidak mau get up, tidak mau jalan, dia diam saja. Orang Arab menyebut burikal ba'ir. Burikal ba'ir. Oke. Yang ketiga, yang berikutnya adalah maknanya adalah an-nama wa ziyadah. Dan bertambah. Tumbuh dan bertambah. Ini seperti misalnya di sini ada kisah mana ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, kemudian berdoa sebentar, mana ada hadis yang menarik. Fi hadis dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' kemudian mempersilahkan bagi hartanya secara 50-50 dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sa'ad bin Rabi', ya, hanya tidak menerima pembagiannya dan hanya menyatakan ini, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi bagimu di dalam keluargamu dan hartamu. Maksudnya apa? Juga bertambah terus. Ya, anak-anakmu, hartamu, dan semakin ada kebaikan. Itu maksudnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Oke, saya anggap itu ya. Jadi singkatnya disimpulkan adalah barokah adalah subutul khair wa dawamuhu. Ya, kalau kebaikan itu tetap dan selama-lamanya, tidak pernah berkurang. Yang kedua, kathratul khair wa ziyadatuhu. Dan banyak dan bertambah terus. Jadi mudahnya kalau kebaikan itu makin bertambah terus-menerus, tetapi tidak pernah hilang meskipun bertambah, tapi tetap sabat, tetap dawam, namanya barokah. Ya. Itu yang kelima, sebagai sumber hidayah. Sumber hidayah misalnya ini apa maksudnya? Misalnya nggak usahlah, ini sudah li'anna syuratu tasmun nas anna la tauhidillah tathirun nufus min khubsi syirik. Karena kalau kita ke sana kemudian ya semuanya
jadi sumber hidayah seperti bagaimana yang kita jelaskan kemarin ya, tauhid, jiwa kita dibersihkan oleh Allah SWT dan seterusnya. Biar cepat. Oke, selesai dan sebentar. Oke, 26 selesai, 27 sekarang. Kita masih melanjutkan. Ciri berikutnya adalah yang keenam, ya. Ciri dari Baitullah adalah di dalamnya terdapat banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Clear signs of Allah power. Nah, sekarang kita lihat kata ayat bayinat, ini tambahannya kemarin sudah sebenarnya, itu sebagian membacanya sebagai singular. Jadi seperti ahli Makkah, penduduk Makkah sama Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, bacanya ini pendek jadi ayatun bayinat. Ayatun bayinatun, bukan ayatun bayinat, bukan gitu, tapi ayatun bayinatun. Ya, jadi sunggat. Jadi satu tanda, jadi one sign of Allah power, bukan many signs. Karena kalau ayat berarti many, karena itu saya kasih S di sini. Tapi kalau ayatun bayinat satu. Nah, kalau ayatun bayinat itu satu, berarti ya apa yang dimaksud dengan ayat bayinat? Makom Ibrahim. Karena makom Ibrahim kemudian seperti menjadi apa? Kalau bahasa Inggris jadi IE. Jadi ayatun bayinat makomu Ibrahim. Ayatun bayinat which is atau IE, nah begitu. Ayatun bayinat caranya. Jadi kalau kiroatnya jadi ayatun bayinat. Tapi yang umum, kalau Imam Hafiz misalnya, bacanya panjang. Ayatun bayinatun. Sehingga maknanya banyak tanda. Nah, kalau banyak tanda berarti apa saja? Maka kalau banyak tanda berarti banyak. Makom Ibrahim hanyalah salah satunya. Apa saja di antaranya? Misalnya Imam Qurtubi menyebut Sofa, Marwa, ya pilar-pilarnya Ka'bah itu, rukun-rukunnya itu, pojok-pojoknya, makom Ibrahim, ya, dan semuanya lah, ya, Hajar Aswad, Hatim, ya, Zam-Zam, ya, Masyair, ya, Masyar, dan segala macam lah, semuanya termasuk dalam kategori ayatun bayyinah. Lebih detail lagi, menarik kalau kita lihat buku tafsir, ini tanda-tanda tersebut apa saja kata para ulama. Tanda ini ada yang tetap ada sampai detik hari ini, ada yang sudah diambil ya oleh Allah SWT, karena memang tidak ada jaminan akan berlangsung terus-menerus. Tapi tetap sangat banyak, karena Allah menyebut ayatun bayyinah. Yang pertama, dulu ini, sekarang sudah tidak. Dulu, tidak ada burung yang melintasi di atas Ka'bah. Kalau sekarang enggak, kita harus jujur ya. Sekarang tidak, karena sekarang bahkan banyak burung-burung itu di atas Ka'bah, ya, bahkan bikin kotoran di atas. Ini kita harus jujur kalau kita mau melihatnya. Ini pernah berlaku kayak begini nih. Ini salah satu ayatnya Allah SWT. Tidak ada burung yang mampu melintasi atasnya Ka'bah. Yang pertama, itu kata Imam Qurtubi. Jadi zamannya Imam Qurtubi masih begitu. Nah, sekarang udah enggak. Yang kedua, orang yang pemburu, ya, orang yang mau menangkap hewan piaraan, memburu hewan, ya, hewan yang diburu, ya buruan, hewan buruan. Al-jarih yatlubus shayd. Kalau ada pemburu binatang yang memburu hewan buruannya, faida dakhalal haram, kalau sudah masuk ke tanah haram, tarokahu, dia tinggalkan. Dulu tidak berani orang, dan itu salah satu bagian dari ayatun bayyinat, karena takut, karena tidak boleh melakukan mengalirkan darah di tanah haram. Bahkan kalau ulama-ulama dahulu ya, misalnya kayak kalau tidak salah Imam Nawawi, Apa dah jadi?